Halo semua, selamat datang di video saya kali ini. Dan pada kesempatan ini, saya akan menceritakan suatu kisah sebagai prolog atau pembuka dari perjalanan cerita series The Dark Knight Metal. Yang mana cerita besar ini akan menyusun semua kisah sosok Batman dari Dark Multiverse, yang tentunya sudah saya ceritakan sebelumnya. Dan untuk sumber prolog ini tentu saja saya ambil dari beberapa komik DC ciptaan Scott Snyder. Namun sebelum itu, mohon dukungannya pada channel ini dengan subscribe, likes, dan komentarnya agar saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam membuat video selanjutnya. Dan kalau sudah, langsung saja mari kita mulai ceritanya. Pada awal mulanya, DC Multiverse tercipta sejak 20 billion tahun yang lalu. Yaitu saat suatu entitas semesta yang bernama The Source, yang merupakan entitas paling tinggi dari segala semesta di DC, di mana The Source menugaskan entitas di bawahnya yaitu The Hand, yang berasal dari alam Omniverse, yang mana salah satu darinya, yang bernama Perpetua, untuk menciptakan suatu alam baru yang disebut dengan Sixth Dimension atau dimensi ke-6. Sehingga dari sini diketahui jika multiverse pada awal mulanya diciptakan oleh Perpetua. Kemudian Perpetua sendiri akhirnya menciptakan anak-anaknya untuk mengatur segala siklus alam di dalam semesta ini. Yaitu yang pertama bernama Mobius, yang ditugaskan ke Antimatter Realm, di mana dia akan mencegah segala ciptaan dari dalam semesta untuk menerobos ke Omniverse, yang mana nantinya ia akan dikenal dengan nama The Anti-Monitor. Yang kedua bernama Marnovu, yang ditugaskan ke Positive Matter Realm, di mana ia akan menjaga banyak alam semesta dari kegelapan akibat krisis kosmik, yang mana nantinya ia akan dikenal dengan nama The Monitor. Lalu anak yang terakhir bernama Alpheus, yang ditugaskan ke Dark Matter Realm, di mana ia akan menciptakan suatu alam dunia yang tak terhitung jumlahnya, yang mana nantinya ia akan dikenal dengan nama The World Forger. Lalu kita juga bisa mengetahui jika multiverse yang diciptakan oleh Perpetua ini terdiri dari 3 alam utama, yaitu Antimatter Realm, Positive Matter Realm, dan Dark Matter Realm. Singkat cerita, setelahnya akan ada banyak peristiwa yang terjadi di sini, hingga akhirnya Perpetua akan dikurung dalam The Source Wall. Namun pada video ini saya akan melewati ceritanya dan akan menceritakannya di video lainnya, yang mana kali ini kita hanya akan berfokus ke kisah anaknya yaitu Alpheus atau The World Forger. Lanjut, setelah multiverse telah tercipta dan ketika anak Perpetua telah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, termasuk juga Alpheus atau The World Forger dalam menciptakan berbagai macam dunia di Dark Matter Realm tempat ia berada. Lalu perlu diketahui juga, untuk menciptakan setiap dunia ini, The World Forger akan menggunakan suatu elemen yang disebut dengan elemen X, atau bisa disebut dengan Ten Element, yang nantinya akan dikombinasikan dengan sumber energi harapan dan ketakutan dari semua makhluk hidup, di mana diceritakan jika suatu dunia baru yang telah berhasil diciptakan itu dalam keadaan yang stabil, maka dunia itu akan naik ke tatanan semesta yang bernama Orrery untuk menjadi bagian dari multiverse utama. Dan multiverse inilah
yang akhirnya kita ketahui telah berjumlah 52, yang tentunya terdiri dari berbagai macam dunia yang telah stabil. Dengan berbagai nama yang menyertainya, seperti Rainbow of Worlds, Ocean of Worlds, atau Like Multiverse. Selanjutnya, jika diketahui ada dunia yang stabil, maka pasti ada pula dunia lainnya yang tidak stabil. Dan disinilah Alpheus menciptakan sosok pelayan yang disebut dengan The Dragon, di mana ia ditugaskan untuk menghancurkan suatu dunia yang tak stabil tersebut. Dan inilah dia diketahui jika The Dragon pertama yang melayani The World Watcher, dia bernama Barbatos. Setelahnya diceritakan Barbatos yang telah melayani tuannya selama ribuan tahun, akhirnya ia mulai merasakan kebosanan dan nafsu untuk kehancuran yang melekat pada dirinya itu telah membawanya untuk memberontak melawan The World Watcher. Hingga diceritakan Barbatos berhasil membunuh tuannya. Lalu, dengan tanpa adanya kehadiran dari The World Watcher, hal itu menjadikan siklus semesta menjadi terputus, yaitu berhentinya siklus penciptaan dan kehancuran pada alam yang tak stabil, yang mana dunia tersebut akan terus berjalan sampai akhirnya dunia itu akan membusuk menjadi ketiadaan dengan semua makhluk di dalamnya akan menderita dalam mimpi buruk. Dan dunia Dark Matter Realm inilah yang akhirnya akan menjadi dunia Dark Multiverse, yang mana terkuaklah jika Dark Multiverse ini merupakan dunia yang bertentangan dengan dunia multiverse normal, di mana penyebutan nama dunia di dalamnya yaitu akan disebut dengan dunia yang berasal dari Dark Multiverse atau memiliki ciri khas tertentu dengan tanda unik di setiap Earth di sana yang diawali dengan tanda minus, seperti Earth -52, Earth -12, dan sebagainya. Nah, dari sini, apa kalian sudah menyadarinya? Jika dunia Batman yang sebelumnya saya ceritakan, di mana dunia mereka lah yang disebut dengan dunia yang tidak stabil, dan yang mana kodratnya dunia itu akan hancur bersama dengan Batman di dalamnya. Namun, karena tidak ada lagi The World Watcher yang mengatur semesta, yang hingga akhirnya dunia mereka menjadi membusuk sampai mencapai kehancuran. Dan kita ketahui bersama pula, jika mereka, para kesalahan dari sosok Batman atau para nightmare of the Batman, mereka berhasil bertahan dan bergabung dengan sosok The Batman Who Laughs. Kembali lagi, atas kenaikan kekuasaan Barbatos tersebut, ia kemudian memaksa The Monitor untuk menghasilkan ras pengontrol yang bernama Fujinauch, dengan tujuannya yaitu agar ia dapat memastikan bahwa apapun dan siapapun dari Dark Multiverse dapat menginvasi Orrery of Worlds dan dapat menginfeksi realitas semesta positif. Namun ternyata ada salah satu Fujinauch yang berbeda dengan lainnya, yaitu Tempus Fujinauch, di mana ia salah satu pelindung terakhir dari tembok multiverse dalam melawan ancaman dari Dark Multiverse, di mana ia akan selalu memeriksa realitas dari segala mimpi buruk. Lalu diketahui juga jika selama ribuan tahun Perpetua terus berbisik di telinga Barbatos untuk menyebabkan suatu krisis baru yang dapat cukup merusak multiverse hingga dapat membebaskan Perpetua dari penjaranya. Dan keinginan Barbatos untuk berkuasa di semesta telah membuatnya berencana untuk menyerang multiverse positif, di mana pada cerita krisis akhir atau final crisis, kesempatan itu akhirnya datang ketika Batman alias Bruce Wayne dikirimkan kembali ke era prasejarah oleh Omega Beams milik Darkseid, di mana pada peristiwa tersebut telah menarik perhatian Barbatos yang pada saat itu akhirnya
memilih Batman sebagai portal jalan masuk akan kedatangannya ke multiverse utama. Dan dari sinilah terkuak jika bentuk Barbatos akan menyerupai sosok Batman, dan ia juga akan memiliki nama lainnya, yaitu The Bat God atau The True Father of Batman. Lanjut, seiring berjalannya waktu, keberadaan Dark Multiverse ini ternyata belum diketahui oleh penduduk utama multiverse, hingga pada akhirnya di Prime Earth atau Earth Zero, di mana penyelidikan Skuadron Black Hawk menuntun mereka hingga menuju ke Dark Multiverse. Sekaligus di Prime Earth, mereka yaitu para pengikut Barbatos, yaitu The Court of Owls, mereka sedang merencanakan Batman untuk menjadi portal atau jalan masuk dalam menyambut kedatangan Barbatos dengan pasukannya yang paling terburuk dari Dark Multiverse, yaitu yang tak lain tak bukan adalah sosok Batman dari Dark Multiverse di bawah komando The Batman Mulauks. Dan dari sinilah cerita The Dark Knights Metal akan dimulai. Oke, mari kita bahas singkat untuk cerita prolog ini, di mana pada prolog ini kita bisa mengetahui penciptaan awal multiverse pada dunia DC yang tersusun dari dunia yang stabil dari penciptaannya oleh The World Forger, yaitu Alpheus, yang hingga saat ini telah diketahui jika sudah ada 52 dunia yang berada di Orrery atau pusat dari multiverse utama. Lalu pengenalan kisah dari sosok Barbatos yang saat sebelumnya sudah sering disinggung pada cerita sosok Nightmare dari Batman, yang akhirnya diketahui jika ia adalah Big Boss dari para The Dark Knights yang berambisi untuk menguasai semesta dan dengan menginvasi multiverse utama, di mana diketahui juga jika aksi Barbatos itu dipicu oleh bisikan sosok Perpetua untuk menciptakan krisis di semesta yang akhirnya dapat melepaskan Perpetua dari kurungannya. Lalu bagi kalian yang penasaran dengan sosok Perpetua ini, tenang saja karena kisahnya akan terungkap seiring perjalanan cerita ini. Dan terakhir, dengan cerita prolog ini, maka semua kisah akhirnya akan menyatu dan perjalanan para superhero dari Earth Zero akan segera dimulai dalam menghadapi invasi yang dilakukan oleh Barbatos dan pasukannya, yaitu The Dark Knights, khususnya bagi Batman yang akan menjadi karakter sentral pada cerita ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan di konten kali ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.